alamat tidak ditemukan, nama tidak sesuai atau tidak dikenal. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Pianis Rio. Hari ini, tanggal 10 Mei 2021 adalah hari yang sangat membahagiakan. Karena apa? Karena hari ini saya mendapatkan surat dari Google AdSense yang sudah saya nanti-nantikan sekian lama. Jadi saya mau cerita dulu. Jadi pertama kali saya membuat channel YouTube ini dan saya mengupload video pertama kali itu pada tanggal 4 Januari 2018. Dan waktu itu tujuannya hanya upload video saja dan juga mungkin nyimpan di YouTube buat kenang-kenangan. Nah, beberapa bulan vakum terus mulai aktif lagi itu tanggal 18 Juni 2018. Setelah kurang lebih 3 tahun dengan jumlah subscriber 1000 dan kemudian 4000 jam tayang, akhirnya tanggal 20 Januari 2021 channel saya ini dimonetisasi oleh YouTube. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Saya harus mencapai saldo AdSense itu sekitar $10 sebagai syarat agar PIN saya bisa dikirimkan ke alamat saya. Nah, di sini masa-masa sulit saya. Kenapa saya bilang sulit? Karena mulai dari bulan Agustus 2020, saya mulai mengerjakan rumah saya sendiri. Dan saya mengalami cedera pada 3 jari saya. Itu kalau bahasa medisnya itu namanya carpal tunnel syndrome. Dan saya mengalami cedera itu pada 3 jari tangan kiri saya. Dan yang paling parah itu pada jari jempol. Nah, itu terasa sakit sekali. Terus kemudian di 3 jari ini seperti mati rasa gitu, jadi tidak bisa merasakan apa-apa. Dan yang lebih parah itu terasa pada jari jempol saya yang terasa kebas dan seperti kesemutan yang tak kunjung berakhir. Itu rasanya sakit sekali. Hal itu terjadi ketika saya mulai merakit besi untuk pondasi rumah saya. Nah, akibatnya saya sangat kesulitan bermain piano. Kalau orang Jawa bilang itu jempolnya mengsle. Nah, jadi jempolnya itu kayak kesleo gitu. Dan karena itu untuk mencapai $10 itu rasanya sangat mustahil. Karena sejak kejadian itu saya bingung mau buat konten apa. Sehingga saya vakum hampir sekitar 10 bulan. Tapi ya kembali lagi, saya bersyukur karena kekuatan doa jugalah yang membuat hal yang mustahil itu terjadi. Setelah menunggu sekitar 2 bulanan, akhirnya saldo Google AdSense saya mencapai $10. Dan kantor Google AdSense mulai mengirimkan surat yang berisikan PIN itu tepat pada tanggal 26 Maret 2021. Nah, kalau informasi dari situs webnya Google AdSense itu surat itu akan sampai sekitar 3-4 minggu. Nah, kedatangan surat ini juga membuat saya was-was. Kenapa? Karena ternyata sampai minggu kelima surat ini belum datang. Jadi saya tunggu kok sudah 5 minggu nggak datang-datang. Lalu minggu ke-6 saya coba cek ke kantor pusat di Balikpapan. Dan ketika sampai di sana saya diberikan setumpuk surat Google AdSense banyak banget. Dan saya disuruh nyari surat saya sendiri. Nah, ini sekedar informasi buat teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang surat AdSense-nya itu tidak kunjung datang ke rumah atau tidak diantarkan oleh kurirnya ke rumah, maka teman-teman itu harus segera ke kantor pos terdekat. Jadi ke kantor pos pusat atau ke kantor pos cabang dekat tempat tinggal teman-teman. Karena ketika surat dari Google AdSense itu tidak sampai ke rumah, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Beberapa di antaranya, yang pertama, alamat tidak ditemukan. Itu biasanya karena alamat tidak dikenal atau tidak diketahui. Yang kedua, nama tidak sesuai atau tidak dikenal. Jadi biasanya kurir itu akan bertanya mungkin kepada tetangga atau kepada orang-orang yang ada di sekitar alamat, tapi ternyata tetangga tidak ada yang kenal dengan nama tersebut. Maka diusahakan teman-teman harus bersosialisasi dengan tetangga. Jadi Anda dikenal oleh tetangga-tetangga di sekitar, sehingga kalau ada surat datang itu lebih mudah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ada kemungkinan yang terjadi. Faktanya, saya menemukan banyak sekali surat-surat yang dikirim oleh Google AdSense itu 3 kali. Ada 3 surat. Biasanya di staples. Sama mereka di staples karena namanya sama.
Jadi mungkin alamatnya tidak ketemu, terus kemudian orangnya juga tidak, orang yang bersangkutan tidak ngambil di kantor pos. Jadi mereka kumpulkan, mereka staples itu bisa ada sampai 3 atau 4. Biasanya kalau surat tidak sampai ke alamat itu akan dikembalikan ke kantor pos cabang atau ke pusat. Karena kalau menyangkut surat Google AdSense, biasanya si kurir yang mengantar tidak berani menitipkan kepada tetangga kalau bukan yang bersangkutan sendiri. Nah, waktu itu sesudah setengah jam saya mencari surat saya, ternyata tidak ketemu. Lalu kemudian saya diarahkan oleh petugas. Dia bilang, "Mas, kalau misalnya suratnya nggak ketemu, coba masnya ke kantor cabang dekat tempat tinggalnya Mas." Jadi waktu itu saya tinggal, kebetulan saya tinggal di Balikpapan Utara, maka saya harus mencari ke kantor pos cabang Karangjoang di kilo 11. Nah, karena hari Minggu tutup, baru hari Senin ini tanggal 10 Mei 2021 saya ke kantor pos cabang Karangjoang. Dan ketika saya sampai di sana, tanpa basa-basi saya langsung bertanya kepada petugas yang kebetulan berjaga. Lalu saya tanyakan, "Pak, ada surat atas nama saya enggak, Pak?" Ketika saya tanyakan surat Google AdSense atas nama saya, si pegawai kantor pos tersebut lalu memberikan suratnya kepada saya. Puji Tuhan, akhirnya saya menerima suratnya. Ternyata surat tersebut itu sudah sampai beberapa hari yang lalu. Nah, bapak kurirnya yang biasa mengantarkan surat kebetulan kecelakaan sudah beberapa minggu yang lalu, kemudian belum masuk kerja. Jadi tidak ada yang mengantarkan surat tersebut ke rumah, sehingga saya harus mengambil sendiri ke kantor pos cabang di Karangjoang. Jadi bapak kurirnya itu dia kecelakaan, ketabrak ambulan katanya. Jadi surat Google AdSense-nya tidak bisa diantarkan ke rumah karena pegawai di kantor cabang itu biasanya sedikit, 2 admin, 1 kurir. Semoga bapak kurirnya cepat sembuh dan bisa bekerja kembali. Dan ini dia surat Google AdSense yang sudah ditunggu-tunggu sekian bulan. Akhirnya sampai juga. Nah, buat teman-teman yang masih menunggu, tetap bersabar dan jangan berhenti berharap. Terus berdoa, semoga Tuhan membukakan jalan. Dan yang paling penting adalah tetaplah membuat konten yang kreatif. Apapun kondisinya, jangan lelah. Oke teman-teman, demikian tadi sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker kemanapun teman-teman pergi. Ingat, jangan sok kebal meski teman-teman sudah divaksin. Karena masih banyak di luar sana teman-teman kita yang belum divaksin. Terus jangan lupa cuci tangan, selalu jaga jarak, dan jangan lupa olahraga yang teratur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.